Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Yang utama dan yang pertama, marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah wajibnya pada pagi ini mengawali kehidupan kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjemaah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa mari kita curah limpahkan ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minas sayyiat ilal khairat, minal ma'siyat ilal ta'at, minal dhulumati ilal nur. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, izin meneruskan sedikit yang dulu pernah diuraikan di sini, yaitu tentang taktik syaitan merampas kehusukan solat kita, merampas kehusukan di dalam solat. Kita ingat pada uraian tersebut bahwasannya taktik syaitan merampas kehusukan kita di dalam solat itu adalah yang utamanya adalah dengan bisikannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, melalui pintu gerbang atau lorong yang ada di organ tubuh kita, mata, telinga, lisan dan sebagainya, menuju ke hati kita. Sasaran utamanya adalah hati. Bisikan setan ini sasaran utamanya adalah hati. Dan yang membuat kita kemudian menjadi rusak kehusukan kita di dalam sholat, karena kita tidak berlindung kepada Allah, bahkan kita ini menyambut, merespon positif istilahnya, pada bisikan-bisikan setan tersebut. Begitu setan menghantarkan ingatan kita, lintasan pikiran kita tentang kehidupan sebelum sholat, pengalaman dan sebagainya, lalu kita menjadi terbisikkan, kita menjadi merespon, kita menjadi menyambut, maka jadilah khusyuk ini menjadi rusak, terampas. Gitu. Seandainya kita terus berta'awud kepada Allah akan bisikan setan ini, berlindung kepada Allah, dan tidak menyambutnya, bisikan tersebut, insya Allah akan terjaga kekhusyukannya. Itu uraian yang lalu. Ini sekaligus dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, yang dapat kita katakan sebagai ulang tahun sholat, ya, perintah sholat. Sedikit saya teruskan, memang ada di samping karena bisikan syaitan ini, para jemaah,
yang dapat merusak kehusukan kita di dalam sholat, memang ada sifat-sifat kita sebagai pelaku sholat ini yang akan membuat kita gagal khusyuk. Sifat-sifat apakah itu? Atau sikap atau sifat? Satu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini atau sifat sombong ini dapat menggagalkan khusyuk, menggagalkan kehusukan di dalam sholat. Sifat sombong bukan hanya terhalang dari meraih kehusukan di dalam sholat, bahkan sifat sombong ini dapat menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi. Orang yang sombong ini akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah dan tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ia juga dipalingkan Allah dari jalan-jalan hidayah, serta diarahkan kepada jalan-jalan kesesatan dan kerusakan. Ini sesuai dengan Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai darinya. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, ayat-ayat yang dipalingkan darinya, dari orang-orang yang sombong ini, bisa berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda di alam semesta ini, bisa juga ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca. Maka bagaimana orang sombong ini bisa khusyuk di dalam sholatnya? Karena khusyuk ini adalah, karena di dalam sholat, dalam khusyuk ini perlu perenungan. Membutuhkan perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Sedangkan orang yang sombong sudah dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Jadi jelas memang akan sulit atau akan gagal mendapatkan kehusukan. Sifat yang kedua yang membuat manusia gagal mendapatkan kehusukan adalah pemilik hati yang keras. Khusyuk ini adalah masalah kelembutan hati, kasih sayang, rendah diri, dan ketundukan. Karenanya, tidak ada tempat di dalam khusyuk ini bagi orang-orang yang berhati keras. Karena kelembutan hatinya telah berganti dengan kecongkakan, dan hati yang kasih sayang telah berganti dengan kekerasan. Inilah yang akan menyebabkan seseorang yang berhati keras tidak akan mendapatkan kehusukan di dalam sholat. Az-Zumar 22 ayat Allah berfirman, Fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya.
atau mengeras hatinya untuk mengingat Allah. Dan yang ketiga, yang membuat manusia gagal mendapatkan kehusukan di dalam sholatnya adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang lalai, dan tergesa-gesa. Ini juga menjadi sifat atau sikap yang dapat membuat atau menyebabkan gagal mendapatkan kehusukan di dalam sholat. Putus asa artinya putus harapan akan rahmat Allah. Dan orang-orang yang lalai adalah orang yang tidak mengumpulkan pikiran dan menghadirkan hatinya ketika berdiri di hadapan Allah, yaitu sholat. Sebagaimana di dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai. Dan orang-orang yang tergesa-gesa adalah orang yang tidak menyadari apa yang diucapkannya dalam sholat. Tidak sempat untuk merenung dan memikirkan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran yang dibaca atau didengarnya. Dengan kata lain, seorang hamba yang pintar hendaknya ia membuang segala hal yang mengganggu perjalanannya menuju Rabb-nya. Insya Allah, kalau kita dapat menghindarkan diri, mencegah diri kita dari sifat-sifat di atas, kita akan terhindar dari gagalnya khusyuk di dalam sholat kita. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.